Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas 8 semester 1, materi pertama yang akan saya berikan yaitu teks berita. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi struktur berita dan menyimpulkan informasi atau isi berita. Baik anak-anak, silakan kalian simak video ini hingga selesai. Pastikan jangan skip video ini, karena akan ada pertanyaan yang akan muncul secara tiba-tiba. Dan siapkan buku catatanmu untuk mencatat pengetahuan baru yang kalian dapat dari penjelasan saya. Selamat belajar! Sebelum kita belajar untuk mengidentifikasi unsur-unsur berita dan menyimpulkan informasi atau isi dari teks berita, terlebih dahulu kalian harus dapat memahami apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar di radio dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di berbagai media cetak, baik itu majalah maupun koran. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita berarti kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu masalah yang sedang terjadi di sekitar kita. Adapun tujuan dari teks berita ialah untuk menyampaikan informasi penting kepada para pembaca, pendengar, maupun penonton yang sering kita sebut dengan audiens. Fungsinya agar kita semua tidak ketinggalan informasi mengenai peristiwa atau informasi terbaru yang diberitakan secara langsung. Sebuah teks dapat dikatakan sebagai teks berita apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang menjadi suatu berita merupakan sesuatu yang benar terjadi atau didasarkan pada fakta, bukan opini maupun gagasan dari penulis. Yang kedua, aktual, yakni peristiwa yang diberitakan masih hangat atau baru terjadi, serta sedang menjadi perbincangan dari banyak kalangan, bukan peristiwa lampau atau lama. 3. Data yang diberikan kepada khalayak luas sesuai dengan peristiwa asli, artinya tidak ada rekayasa. 4. Menggunakan bahasa yang menarik dan dapat memikat minat pembaca. 5. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 6. Berita diambil dari sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Judul berita mewakili isi dari berita. 8. Data yang diberikan haruslah lengkap, terutama data penting. 9. Waktu dan tempat peristiwa harus jelas dan sesuai. 10. Bahasa dalam berita harus mudah dipahami. 11. Bersifat objektif. Dan 12. Alur peristiwa diatur secara berurutan. Baik anak-anak, tadi kita sudah memahami dan belajar bersama mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari teks berita. Sekarang giliran saya memberikan pertanyaan kepada kalian tentang pengertian, ciri-ciri, dan tujuan dari apa yang sudah kalian pahami tadi. Silakan dijawab pada buku tugas kalian. Yang pertama, berita harus bersifat aktual. Maksudnya adalah 2. Bagaimana bahasa yang seharusnya digunakan untuk menulis sebuah berita? 3. Bagaimana seharusnya data yang diberikan kepada khalayak luas?
4. Apa yang dapat kita peroleh ketika kita telah membaca dan mendengarkan teks berita? 5. Di manakah kalian dapat menjumpai berita? Setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan tadi, sekarang giliran kalian belajar bagaimana cara mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi, sebelum kalian mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu unsur berita. Dalam setiap peristiwa yang dilaporkan, harus terdapat unsur dasar berita, yang dalam bahasa Inggris dirumuskan dalam 5W plus 1H, sedangkan dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan adik Simba. Apa itu 5W1H dan apa itu adik Simba? 5W plus 1H merupakan singkatan dari what, who, when, where, why, and how. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ditulis dengan rumus 5W plus 1H atau adik Simba agar berita itu menjadi lengkap, akurat, sekaligus memenuhi standar jurnalistik. Yang pertama, unsur what atau apa. Berisikan pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Misalnya, peristiwa apa yang sedang terjadi? 2. Unsur who atau siapa, yakni disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa, yang dapat ditanyakan dengan pertanyaan, siapa yang mengalami peristiwa itu? Atau, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? 3. Unsur when atau kapan. Berisikan atau menyebutkan waktu kejadian peristiwa, yang dapat ditanyakan dengan pertanyaan, kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat, unsur where atau di mana. Berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian, yang dapat ditanyakan dengan pertanyaan, di mana peristiwa itu terjadi? Yang kelima, unsur why atau kenapa. Disertai alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa, yang dapat ditanyakan dengan pertanyaan, mengapa peristiwa itu terjadi? Yang keenam, unsur how atau bagaimana. Dalam unsur ini, kalian harus dapat menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut, yang dapat ditanyakan dengan pertanyaan, bagaimanakah proses terjadinya peristiwa itu? Selanjutnya adalah menyimpulkan isi atau informasi yang ada pada sebuah berita. Dalam menulis kesimpulan, kalian harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Kedua, berita harus memuat informasi yang kalian dapat dari berita yang kalian baca, dengar, ataupun lihat. Dan 3, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Bagaimana? Mudah kan materinya? Tugas kalian sekarang adalah mengamati video berita yang sudah saya sajikan. Kemudian, identifikasikanlah unsur-unsurnya. Baru kemudian kalian simpulkan informasi atau isi dari video yang sudah kalian lihat. Selamat menyaksikan. Beginilah cara Wisnu Widodo, warga desa Gandu Kebo, kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, untuk keluar masuk ke dalam rumah miliknya. Sejak 4 tahun lalu,
Bapak 4 anak harus berjuang untuk sekedar keluar masuk rumahnya sendiri menggunakan kursi dari kayu. Ini lantaran satu-satunya akses keluar masuk rumah ditutup tembok setinggi 1 meter oleh tetangganya sendiri, Mistun dan Edi. Tembok tersebut dibangun sejak tahun 2017 silam. Upaya mediasi hingga hukum di pengadilan telah dilakukan. Pihak pengadilan telah memutuskan jika jalan yang dipagar dan menutup akses rumah Widodo merupakan jalan desa, sehingga pagar tembok itu harus dibongkar. Namun pemilik rumah yang mengklaim jalan desa itu masih miliknya hingga saat ini enggan membongkar pagar tersebut. Sedangkan pihak desa juga tidak kunjung mengambil tindakan. Ya kesulitan, nggak bisa lewat mana-mana, lewat tritisan itu. Motor ya nggak bisa masuk. Terus ini sudah diselesaikan di desa atau gimana Pak? Ya, desa itu pasif saja loh. Saya biar minta ini pemerintah mau bijaksana. Karena saya keadaannya seperti ini, terus sudah proses di pengadilan sudah 3,5 tahun ini. Dan sudah diputuskan memang harus dikembalikan ke semula, yaitu jalan desa. Ada motor ditaruh di depan di tempatnya saudara. Kalau mau masuk ke sini memang? Ya itu, paling nggak kadang lewat tangga ini pakai kursi, kadang ya pakai tritisan. Warga berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan, termasuk merobohkan tembok yang menutup akses menuju rumah Wisnu Widodo, serta menuju area persawahan. Catur Priyambodo, Ponorogo, Jawa Timur.